Ya, pemirsa, di segmen sebelumnya kita sudah membahas gambaran tentang penanganan pandemi di 2022. Lalu bagaimana dengan proyeksi ekonomi 2022 nanti? Ya, indikator ekonomi di akhir 2021 menunjukkan tren positif ya, Rolando, dengan optimisme pemulihan dan juga investor yang meningkat. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto optimistis kalau ekonomi tahun 2022 akan tumbuh positif dengan tetap konsisten waspada risiko pandemi. Dan berikut proyeksi ekonomi 2022 dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang disampaikan pada rekan kami, Poppy Zedra. Tren pemulihan ekonomi relatif terjaga setelah aktivitas ekonomi mulai kembali normal. Hal ini didukung sejumlah indikator termasuk penawaran dan permintaan yang mulai pulih, meski pemerintah masih tetap waspada dampak varian Omikron. Pengendalian pandemi dan juga kerjasama untuk memacu investasi menjadi bagian penting untuk menjaga optimisme dan kepercayaan investor. Ya, pertama kita lihat beberapa leading indikator seperti kasus COVID ini sudah landai dan landai sudah cukup lama dan kasusnya di bawah 300. Nah, tentunya kita melihat bahwa landai ini menunjukkan bahwa penanganan COVID sudah baik dan tingkat imunisasi kita sudah mencapai 70% lebih dosis pertama dan 50% lebih dosis kedua. Dan tentunya kita akan terus mendorong dan sudah memulai untuk anak-anak, di mana yang kohort anak-anak ini diharapkan juga bisa membantu vaksinasi lansia yang agak lambat. Ini diharapkan kompensasinya dengan anak-anak sehingga situasi ketahanan rumah tangga akan tinggi, terutama pada saat anak-anak ini bermain ke rumah kakek atau neneknya. Nah, berikut tentu kita lihat indeks konsumen juga sudah di atas 100, 118. Jadi konsumen yang kemarin di kuartal pertama itu, kuartal ketiga turun di bawah sebesar 1%, diharapkan bisa kembali ke 4-5% di kuartal keempat. Demikian pula ekspor dan PMI masih di atas 50 sehingga di atas bahkan PMI 50 di atas 53. Ini menunjukkan ekspansi yang lebih tinggi dibandingkan sebelum COVID. Kemudian kami masih melihat bahwa ekspor yang juga tinggi, yang besarannya di tahun 2021 ini di kuartal ketiga juga 29,16% kenaikannya, sedangkan importnya naik 30,11%. Maka kami melihat di akhir tahun ini antara 4 sampai antara di atas 5% bisa dicapai di Q4. Sehingga secara year on year diperkirakan pertumbuhan kita antara 3,7 sampai dengan 4%. Pemerintah optimistis mampu menjaga momentum pemulihan ekonomi tahun ini hingga tahun depan. Namun, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan varian Omikron masih menjadi tantangan utama untuk target pertumbuhan ekonomi hingga 4%. Tentu kita melihat bahwa kembalinya indeks saham ini sangat positif, apalagi sebagian besar nasabahnya ataupun mereka yang bermain di saham adalah sektor retail, individual. Sehingga pasca COVID ini pasar modal secara struktur lebih kuat. Kemudian ditambah lagi kita sudah punya sovereign wealth fund, di mana tentu sovereign wealth fund yang diberi modal oleh pemerintah 30 triliun, nanti pun sebagian besar daripada kegiatannya itu diminta oleh para investor melalui capital market. Jadi ini yang menjadi buffer bagi capital market ke depan. Kalau IHSG tidak ada yang tahu. Yang penting fundamentalnya kuat dan masyarakat tidak panik, dan juga Indonesia relatif dalam penanganan COVID ini berbeda dengan krisis sebelumnya, baik itu 97-98 maupun 2008, yang recover-nya lambat, lebih dari 2-3 tahun. Ini dalam 1 tahun sudah bisa recover, sehingga tentu ini memberikan signal
bahwa fundamental ekonomi kita masih sangat baik, dan dibandingkan dengan berbagai emerging countries, Indonesia juga stand out karena 3 kebijakan yang kemarin diberikan catatan oleh World Bank, bahwa kebijakan fiskal kita dianggap prudent, kebijakan moneter kita dianggap tepat, termasuk burden sharing berada pada rumusan yang tepat, dan ketiga, reform struktural yang di Indonesia dilakukan juga masif sehingga tentu bisa menarik investasi. Tentu dengan menarik investasi, IHSG akan lebih stabil karena mereka melihat inflow daripada foreign capital masih masuk ke Indonesia. Kalau investasi, beberapa hal dilakukan seperti misalnya proyek strategis nasional itu sampai dengan tahun 2024 itu investasi yang masuk diperkirakan lebih dari 5.000 triliun. Kemudian juga pengembangan kawasan-kawasan ekonomi khusus, terutama juga di sektor-sektor yang pertumbuhannya tinggi selama pandemi. Misalnya kawasan ekonomi khusus digital di Nongsa, itu mendapatkan banyak harapan. Kemudian berikut juga investasi di renewable energy, termasuk solar farm, ini juga mendapat minat yang banyak. Kemudian Bapak Presiden misalnya besok akan meresmikan kawasan ekonomi hijau di Kalimantan Utara yang nantinya akan berbasis kepada renewable energy berbasis hydro. Nah, kemudian juga tentu hilirisasi berjalan terus, dan juga pemerintah terus mendorong hilirisasi di sektor logam, dan ini terlihat dari sektor logam sekarang kontribusi terhadap ekspornya nomor 2 setelah kelapa sawit. Jadi ini menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah sudah berada pada track yang benar. Pemerintah Indonesia terus memantau dampak dari tapering the Fed terhadap modal asing dengan sejumlah kebijakan untuk menjaga pemulihan ekonomi. Pemerintah yakin investor domestik, pasar modal, hingga konsumsi akan terus menjaga pemulihan ekonomi. Pertama, kita ketahui bahwa tingkat inflasi di Amerika di atas 6%. Namun Amerika masih mempertahankan tingkat suku bunga yang di bawah inflasi. Jadi ini tentu merupakan kebijakan daripada FOMC atau The Fed untuk terus menangani dan mendorong agar likuiditas tersedia di pasar. Nah, bagi Indonesia tentu kita punya cadangan devisa yang cukup tinggi, di atas 140 miliar US dollar. Kemudian neraca perdagangan secara kumulatif surplus sebesar 34,32. Nah, tentu ini akan mendorong bahwa kekuatan atau resiliensi dari segi sektor moneter di Indonesia. Nah, tentu dengan nanti The Fed membuat kebijakan tapering off, kita masih punya cushion atau buffer untuk menahan, karena selama ini tingkat suku bunga di Indonesia juga relatif deltanya tinggi. Tingkat inflasi di Indonesia 1,7%, tapi tingkat suku bunga masih korporasi angkanya masih di 8-9%, bahkan kalau yang sektor tertentu masih ada yang 10-11%. Sehingga dengan demikian sebetulnya perbankan kita mempunyai cushion yang cukup untuk mengerem, artinya kita tidak perlu khawatir dengan tapering off. Jadi kita harus berbasis kepada fundamental daripada terhadap yang sifatnya regional sentiment. Pemerintah optimistis investasi dan daya saing akan terus meningkat, termasuk melalui relasi forum G20. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan G20 akan efektif memacu tenaga kerja hingga konsumsi. G20 sendiri tentu kita melihat bahwa beberapa meeting-meeting itu dilakukan di Indonesia. Sampai dengan summit nanti ada sekitar 150 meeting. Artinya ada 18 meeting setiap bulan, dan tentu ini akan mendorong tempat-tempat conference di Indonesia, baik itu di kota Bali, kemudian di Yogyakarta, di Bandung, Jakarta, Batam, Medan,
yang tentunya itu akan menjadi tujuan-tujuan diadakannya meeting, baik itu ministerial level, working group level, maupun dari engagement group. Nah, ini yang tentu akan memberikan multiplier sebesar 1,7 triliun untuk direct jasa yang dihasilkan di Indonesia. Kemudian juga akan mempekerjakan 33.000 mereka yang terkait dengan Horeca dan event untuk kegiatan tersebut. Dan ini diharapkan domestic impact-nya lebih tinggi dari World Bank IMF tahun 2018 yang lalu. Tren pemulihan ekonomi relatif terjaga setelah aktivitas ekonomi mulai kembali normal. Hal ini didukung sejumlah indikator termasuk penawaran dan permintaan yang mulai pulih, meski pemerintah masih tetap waspada dampak varian Omikron. Pengendalian pandemi dan juga kerjasama untuk memacu investasi menjadi bagian penting untuk menjaga optimisme dan kepercayaan investor.